Pernah ngerasa nggak sih semakin kita ngejar-ngejar kebahagiaan, kok malah makin sengsara ya rasanya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas filosofi yang lumayan radikal dari buku fenomenal Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kita akan lihat satu cara pandang baru soal bahagia, yang mungkin ya beda banget dari yang selama ini kita bayangin. Dari kecil kan kita selalu diajarin buat ngejar kebahagiaan. Tapi kenapa ya, rasanya tuh kayak lagi lari di atas treadmill. Makin kencang kita lari, tetap aja di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Nah, paradoks aneh ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, buat ngertiin paradoks tadi, kita mesti kenalan dulu sama musuh utamanya. Sebuah jebakan psikologis yang sama Mark Manson disebut sebagai lingkaran setan. Inilah alasan kenapa kita sering banget kejebak dalam perasaan negatif. Gini, cara kerjanya tuh kita sebagai manusia punya kemampuan super unik. Kita bisa mikirin pikiran kita sendiri, jadi pas kita ngerasa cemas, otak kita nggak berhenti di situ. Kita malah jadi cemas karena kita cemas. Kita ngerasa bersalah karena kita ngerasa bersalah. Jadinya perasaan negatif itu malah jadi double-double, muter-muter terus di situ, nggak ada habisnya. Gimana, relate nggak? Mungkin Anda marah karena hal sepele, malah jadi marah sama diri sendiri, mikir kenapa sih gue gampang banget marah? Atau ngerasa bersalah, terus ngerasa bersalah lagi karena kok ngeratapin kesalahan terus. Nah, itulah lingkaran setan lagi beraksi. Kuncinya, kata Manson, adalah dengan bersikap bodoh amat sama perasaan buruk itu. Itulah satu-satunya cara buat mutusin rantainya. Terus gimana dong caranya keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya mungkin kedengeran agak gila ya. Manson nunjukin jalannya lewat kisah seorang penulis bernama Charles Bukowski. Seorang pecandu alkohol dan penjudi yang justru nemuin sukses dengan cara merangkul semua kegagalannya. Coba deh bayangin, selama 30 tahun penuh, hidup Bukowski itu gagal total. Dia pemabuk, karyanya ditolak melulu, hidupnya berantakan banget. Tapi, pas umurnya udah 50 tahun, satu kesempatan aja bisa ngubah semuanya. Apa coba rahasianya? Rahasianya itu terukir di batu nisannya sendiri. Jangan berusaha. Aneh kan? Seorang penulis sukses kok pesannya malah jangan berusaha. Tapi ini bukan soal nyerah loh. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini intinya. Bukowski tuh nggak pernah pura-pura. Dia sadar betul kalau dia itu seorang pecundang. Dan dia santai aja dengan itu. Dia nggak mencoba jadi orang lain. Justru dia nulis tentang sisi paling gelap dari dirinya dengan super jujur. Suksesnya dia itu lahir bukan dari perubahan, tapi dari penerimaan total terhadap siapa dirinya, apa adanya. Filosofi jangan berusaha ala Bukowski ini ternyata akarnya dari ide yang lebih tua loh. Ada seorang filsuf namanya Alan Watts yang nyebut ini sebagai hukum kebalikan atau the backwards law. Hukum ini kerjanya begini, makin Anda ngejar-ngejar perasaan positif, Anda sebenarnya lagi ngasih tahu otak Anda kalau Anda nggak punya perasaan itu, dan itu kan pengalaman negatif. Sebaliknya, saat Anda bisa nerima pengalaman negatif kayak rasa sakit atau gagal, tindakan menerima itu sendiri adalah sebuah pengalaman positif. Bener-bener ngebolak-balikin logika kita kan? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Badan yang bugar itu cuma bisa didapat lewat rasa sakit di gym. Bisnis yang sukses cuma bisa dibangun dengan siap ngadepin resiko gagal. Hubungan yang kuat itu cuma bisa terjalin setelah ngelewatin obrolan-obrolan yang sulit. Intinya, semua hal berharga dalam hidup justru lahir dari perjuangan yang kita hadapi. Oke, siap-siap ya, karena ide berikutnya ini mungkin bakal sedikit nonjok ego kita. Manson berargumen kalau budaya yang selalu bilang kita ini istimewa itu sebenarnya jebakan. Selama bertahun-tahun kita kan didorong buat selalu merasa baik sama diri sendiri. Niatnya sih bagus, tapi efek sampingnya kita jadi ngerasa berhak dapat segalanya tanpa perlu usaha. Padahal penghargaan diri yang sejati itu bukan datang dari ngerasa hebat, tapi dari kemampuan kita buat ngelihat kekurangan diri sendiri dengan jujur dan mau memperbaikinya. Dan disinilah letak kebebasannya. Saat kita bisa nerima kalau kita ini biasa-biasa aja, tekanan buat jadi luar biasa itu langsung hilang. Kita jadi bebas buat fokus ke apa yang benar-benar kita peduliin, bukan apa yang kelihatan hebat di mata orang lain. Dan justru, dari situlah pencapaian sejati seringkali muncul. Terus, gimana cara nerapin semua ini di kehidupan nyata? Kuncinya simpel banget. Kita harus sadar dalam memilih medan juang kita sendiri. Faktanya, hidup itu bakal selalu penuh sama masalah. Jadi, bahagia itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Kebahagiaan sejati itu datang pas kita nemuin masalah yang kita nikmatin proses mecahinnya. Perjuangan yang kerasa bermakna buat kita. Kita lihat aja dua contoh ekstrim ini.
Dave Mustaine, dikeluarin dari Metallica terus bikin band super sukses, Megadeth. Tapi dia selalu ngerasa sengsara, karena satu-satunya ukuran sukses dia adalah harus ngalahin Metallica. Sekarang kita bandingin sama Pete Best, drummer pertama The Beatles yang juga dipecat. Dia milih nilai yang beda, keluarga dan hidup yang sederhana. Hasilnya, dia bahagia dan puas. Ini bukti nyata kalau nilai yang kita pilih itu benar-benar nentuin kebahagiaan kita. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan yang paling penting itu bukanlah apa yang mau saya nikmati, tapi rasa sakit apa yang saya bersedia tahan demi tujuan itu. Jawaban Anda untuk pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan benar-benar ngebentuk hidup Anda.